Selamat pagi ya. Kita lanjutkan materi perkuliahan kita, yaitu tentang analisis jalur. Ya, izinkan saya share screen dulu. Ya, jadi analisis jalur ini, sebagaimana juga analisis faktor konfirmatori itu adalah sebagai dasar dalam analisis model persamaan struktural. Hanya fokusnya agak berbeda di sini. Yang menjadi tujuan dari analisis jalur itu adalah melihat pengaruh dari satu faktor, baik itu observ maupun unobserv ya, eh, khususnya yang pengaruh langsung ataupun pengaruh tak langsung. Jadi andaikan kita punya hubungan antar variabel, sebut saja masalahnya di sini adalah kita punya variabel A, B, C, D, E, dan hubungannya secara teori ya. Jadi kalau membentuk hubungan di sini mesti harus secara teori dulu karena kalau tidak nanti itu useless ya. Andaikan variabel C ini secara teori itu dipengaruhi oleh variabel A dan B, atau C ini dipengaruhi oleh faktor C ini dipengaruhi oleh faktor A dan B, ya kan nggak ada faktor lain yang mempengaruhi. Ya. Sedangkan faktor D ini dipengaruhi oleh A, B, dan C secara teori. Sedangkan E ini dipengaruhi oleh A, B, C, dan E, D. Semua, semua ini ya mempengaruhi. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, dalam terminologi model persamaan struktural atau analisis faktor konfirmatori ini, maka variabel A dan B ini sering disebut dengan variabel eksogen. Ini eksogen. Variabel A dan B ini atau faktor A dan B ini eh, tidak dipengaruhi oleh faktor lain. Ya. Sedangkan variabel yang dipengaruhi oleh faktor lain itu namanya variabel endogen. Variabel endogen, C endogen. Ini bisa dilihat dari tanda anak panah satu arah. Ya. Yang menuju C ini ada dua tanda anak panah satu arah, yang menuju D ada tiga, yang menuju E ada empat. Ya. Jadi baik C, D, E ini eh, anak panahnya dua arah, anaknya dituju anak panah satu arah, maka CDE adalah variabel endogen, ya variabel endogen. Eh, Harap dibedakan antara variabel endogen dan variabel independen atau variabel eksogen ya. Kalau kalau di sini misalnya kalau kita hanya melihat, jadi kalau ini kita pandang sebagai beberapa persamaan regresi, ini ada tiga persamaan regresi. Regresi pertama C ini merupakan fungsi A dari B, A dan B. D merupakan fungsi A, B dan C. E merupakan fungsi A, B, C, D, ya kan? Jadi ada tiga persamaan regresi yang harus diselesaikan sekaligus. Hubungan antar variabel eksogen, ini sebagaimana analisis faktor konfirmatori, hubungan antar eh, faktor itu dua arah atau korelasional, ya, korelasional. Sedangkan faktor-faktor yang atau variabel-variabel endogen itu harus kalau kita menggunakan Amos harus tambahkan variabel error di sini. Ya, sebut saja bahwa apa yang menjadi eh, sebagai variabel dependensi ini pasti ditambahkan selain A dan B itu ditambahkan oleh variabel luar selain A dan B yaitu error. Demikian juga error di D dan error di E. Ya. Nah, andaikan gambarnya seperti ini, maka properti apa saja yang perlu dikeluarkan dan yang di sini yang utama itu adalah pengaruh ya, pengaruh baik direct maupun indirect, direct maupun indirect. Tentunya juga eh, yang lain ya, yang lain juga bisa bisa ditampilkan seperti korelasi atau sampel momen dan sebagainya. Tapi yang penting yang utama adalah indirect, direct, dan total effect ini. Yang dimaksud yang dimaksud dengan pengaruh langsung ya, kalau dari A ke E ini ya, yang digambarkan oleh anak panah langsung dari A ke E ini. Tapi pengaruh A ke E tidak langsung itu bisa melalui C, kemudian langsung ke E, melalui C ke D dulu, baru ke E, gitu.
atau dari A langsung ke D dulu baru ke E. Jadi ada tiga jalur nih, tiga jalur eh, pengaruh langsung, ya, pengaruh tidak langsung, sorry, ada jalur pengaruh tidak langsung untuk perhitungannya, nah gitu ya. Nah kalau kita eksekusi, ya kita eksekusi gambarnya seperti ini. Nah, ya, hati-hati dengan angka yang seperti ini itu eh, khawatirnya itu malah tindih ke angka yang mana gitu ya. Ya. Daripada eh, salah baca, mungkin kita bisa lihat dengan menekan F10 ya, atau text output di sini. Nah, text outputnya kita lihat yang di estimate di sini memunculkan nilai-nilai yang ada pada gambar tadi sebetulnya, khususnya yang estimate-nya. Dan eh, di bawah kolom peluang ini ada beberapa informasi yang kalau nilainya tidak terlalu kecil, itu dimunculkan angkanya misalnya, pengaruh A ke D. Ini pengaruh A ke D itu nilai peluangnya 0,023. Nah, ini kan signifikan pada taraf 5%, tapi tidak signifikan pada taraf 1%. Sedangkan dari A ke E langsung, dari A ke E langsung ini tidak signifikan karena nilai peluangnya sangat besar. Pengaruh ini akan signifikan kalau nilai di bawah P ini, kalau nilainya di bawah 0,05 katakanlah, atau di bawah 0,01 tergantung taraf nyata pengujian yang dipakai berapa. Ya. Jadi ini misalnya pengaruh. Ya. Kemudian korelasi antara AB di sini ya signifikan. Ini bukan korelasi ya, ini kovariannya. Ini kovariannya. Kalau kita keluarkan korelasinya juga bisa tadi. Hanya opsinya mungkin tadi belum ya. Nah, kemudian U1 U23 ini kan error yang menyertai tadi di gambar pengaruh ini C-nya ya, C-nya ini D di bawah di atas atau di gambar tambahan di C, D dan E ya. Signifikan semua. Artinya eh, itu adalah juga merupakan varian dari error, ya, varian dari error signifikan. Oke. Nah, sedangkan mengenai pengaruh di sini ada pengaruh total ya ditampilkannya pengaruh langsung, direct, pengaruh tak langsung, indirect. Nah, nah enggak ada dari C ke B. Ini ya yang di atas ini dari yang di sebelah kiri ini eh, apa namanya ke tujuannya. Jadi misalnya dari B ke C, ya, dari B ke C ini indirectnya eh, nol, nilainya mungkin terlalu kecil ya, nilainya terlalu kecil ya, sorry ya. Nah, jadi total ini merupakan total pengaruh merupakan jumlah dari pengaruh tak langsung, langsung dan tak langsung. Ini 0,167 tambahkan 0,167. Tapi kalau ini 0,138, sini 0,203, kalau kita tambahkan ya 341 ya, 341 totalnya. Nggak ada dari D ke A kan, yang ada dari A ke D ya gitu. Dari A ke D langsung, dari A ke D tak langsung. Sehingga pengaruh totalnya itu sekian ya. Apalagi dari A ke E. Dari A ke E ini totalnya totalnya 199 karena yang pengaruh langsungnya kecil. Pengaruh langsungnya kecil, bahkan ini nggak signifikan ya 0,008 min lagi. Jadi 0,207 dikurang 0,008 ya 0,199 ini totalnya ya. Oke. Nah, ini yang dilihat pengaruh pengaruh ini ya, pengaruh-pengaruh ini. Oke. Nah, caranya gimana kalau lihat pengaruh misalnya menghitung pengaruh misalnya. Misalnya dari A ke D, dari A ke D kan 0,138 nih. Kemudian dari D ke E kalikan. Jadi 0,245. Jadi kalau dari A ke E, dari A ke E lewat D, kemudian langsung ke E ya 0,138 kali 0,245 gitu ya. Itu besarnya pengaruh tidak langsung dari A ke E melalui D, ya melalui ke D. Tapi bisa juga dari A ke C, dari A ke C, kemudian dari C ke D, dari D baru ke E, kalikan dong. Satu kali eh, C ke D 0,203, dari D ke E 0,245. Ya. Jadi semua pengaruh tak langsung itu dijumlahkan ya, kemudian kita dapatkan pengaruh tak langsungnya di sini cara menghitungnya. Ya.
tentunya berdasarkan gambar. Kalau misalnya tidak ada hubungan langsung, ya eh, tidak bisa dikalikan itu sebagai bagian dari penghitungan pengaruh tak langsungnya ya. Nah itu kalau menggunakan eh, apa namanya Amos ya. Nah bagaimana kalau kita menggunakan R? Kita menggunakan R. Saya buka dulu R-nya. Ini, nah ini yang gambar tadi ya. Gambar tadi yang dituliskan di sini, oke, library-nya lapaan. Kemudian kita panggil Path Amos txt ya, kita simpan dalam database jalur, ya, jalur. Dan ini mudah strukturalnya. Kan yang kita tulis adalah persamaan regresinya. C merupakan fungsi dari A dan B. Jadi C itu dituju oleh A dan B. Ya, A menuju C, B menuju C. Ya. Kemudian yang kedua, D ini dituju oleh A, B, dan C. Ya. Artinya D, kemudian ini gambarnya tilde ya, tilde kayak cacing begitu. Tilde A, B. Yang D juga tilde A plus B plus C, ya, karena ada tiga faktor atau variabel yang menuju D. Demikian juga yang E. Nah, kemudian yang variabel eksogennya, ini variabel eksogennya itu berkorelasi, di mana eksogennya tadi adalah A dan B. Nah, kemudian sintaksnya seperti itu, kemudian kita panggil ya pakai fungsi SEM, fungsi SEM yang ada di library lapaan. Jadi lapaan titik-titik titik dua titik dua SEM. Kemudian eh, apa namanya sintaksnya di sini adalah di sini apa nama modelnya? Nama modelnya model struktural ya. Datanya namanya jalur. Nah, kemudian kalau kita eksekusi bagaimana misalnya? Ya, kita eksekusi nggak ada error, kemudian ini, nah ini keluar hasilnya. Keluar hasilnya ya bahwa koefisien koefisien dari A yang menuju C itu B yang menuju C ini. Signifikan nggak? Signifikan nih, ya, signifikan. Kemudian dari A yang menuju D, nah, B menuju D, C menuju D, signifikan semua. Ya. Yang nggak signifikan sama seperti tadi nih, dari A ke E. Dari ke A ke E min 0,008. Itu nggak signifikan, 0,853. Nilai peluang ini besar sekali, lebih besar dari 5%, apalagi 1% ya. Nah, sedangkan korelasinya nih, dilihat dari kovariannya, mata kovariannya ini, ya, 0,137. Yang juga signifikan, korelasi atau kovariansi signifikan ya. Nah, ini tampilan kalau kita menggunakan R ya yang eh, lebih bisa dikatakan free ya, dan ternyata hasilnya juga ada juga ini. Nah, sekali lagi kalau kalau misalnya misalnya mau menghitung berapa pengaruh, ini kan pengaruh-pengaruh langsung ya. Ini pengaruh-pengaruh langsung. Dari apa? A ke C, B ke C, A ke D, B ke D, C ke D, A, B, C, D, E, A, B, C, D ke E gitu ya. Nah, kalau nggak langsung gimana? Oke, dari A ke E. Ya, A lewat C dulu misalnya. A lewat C ya. Kemudian C lewat D. Nah, D langsung ke E. Nah, jadi A lewat C 0,308. C ke D 0,203. Kalikan ya. Kemudian hasilnya dikalikan lagi 0,245. D ke E. Itu kalau pengaruh tak langsung dari A ke E. Ya. Nanti A ke E itu bisa bisa lewat C dulu baru D baru E ya kan? Atau langsung D dulu ya. Baru D langsung ke E kan gitu. Nah, ya. Jadi itu caranya untuk melihat pengaruh langsung, pengaruh tak langsung dan pengaruh total ya. Hanya di sini yang ditampilkan seperti ini ya. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan analisis jalur. Terima kasih.